Pemirsa, in this economy, kalian masih kurang paham cara pengelolaan keuangan yang aman dan benar? Sekarang untuk paham keuangan, kamu nggak perlu lagi bayar les yang mahal banget sampai ke perpustakaan hingga berhari-hari. Tapi pemirsa, kalian bisa ke LPS Financial Festival 2025 untuk raih rekomendasi finansial up to date dan tentu saja nggak scamming. Yuk kita lihat liputannya. Di era digital seperti sekarang ini, tentu melek finansial bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Generasi zaman now dituntut untuk makin cerdas dalam mengelola uang dan memahami produk keuangan guna membangun kemandirian finansial yang kuat, terhindar dari masalah keuangan seperti penipuan hingga membantu menyiapkan tujuan keuangan di masa depan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2024, literasi keuangan masyarakat usia 15 hingga 17 tahun masih rendah, yang berada di angka 51,7%. Merespons kondisi tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melalui LPS Financial Festival 2025 resmi digelar, di mana gelaran ini berlangsung pada 6 hingga 7 Agustus 2025 di Diandra Convention Center, Surabaya. LPS Financial Festival 2025 menyajikan materi finansial dari para pakar serta praktisi dengan sejumlah topik menarik yang dibahas dan dipastikan akan sangat sesuai dengan kebutuhan seperti manajemen keuangan, bisnis, hingga tips investasi. Acara ini juga sekaligus dalam rangka merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan 20 tahun sejak LPS pertama berdiri. Bukan sekadar forum diskusi, LPS Financial Festival 2025 juga menghadirkan sesi Business Talk yang inspiratif serta kelas-kelas edukasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dari berbagai praktisi yang mumpuni. Adapun sejumlah narasumber yang dihadirkan yakni mulai dari anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiono, Chairman sekaligus Founder Citicorp Khairul Tanjung, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Ada juga Raffi Ahmad yang membagikan kisah inspiratifnya. Sementara untuk educational class di hari pertama 6 Agustus diisi oleh narasumber yang tidak kalah menariknya, seperti Daud Kurnia, Ellen May, Adrian Maulana, dan lainnya. Acara ini juga semakin meriah dengan kehadiran sejumlah bintang tamu ternama, seperti Cak Lontong, Wali, dan Koldia. Dalam paparannya, anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiono mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari angka, tetapi dari seberapa besar dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, inklusi dan literasi keuangan menjadi kunci agar pertumbuhan berkualitas bisa diraih secara merata. Didik menekankan pentingnya pemahaman bagi generasi muda dan pelaku usaha kecil terhadap manfaat menabung di bank dan perlindungan penjaminan simpanan oleh LPS. Tidak hanya soal angka, kualitas pertumbuhan juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut merasakan dampaknya. Disinilah pentingnya inklusi dan literasi keuangan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan paham mengenai cara mengelola keuangan yang baik dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dengan benar, serta mengerti berbagai peluang dan risiko di sektor keuangan sehingga akan memberikan manfaat nyata terhadap investasi maupun keuangan keluarga. Masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha kecil, untuk lebih memahami pentingnya menabung di bank, mengenal manfaat penjaminan simpanan LPS, serta mampu membuatkan keputusan keuangan yang lebih baik. Jadi diharapkan tadi kalau sekarang kan ada investasi bodong atau pinjaman online, judi online, barangkali nanti teman-teman mendapatkan literasi pemahaman bagaimana risikonya investasi yang bodong, bagaimana tanda-tandanya, sehingga bisa diharapkan terhindar dari risiko-risiko yang tidak kita harapkan bersama.
Sementara itu, Chairman and Founder Citicorp, Khairul Tanjung menegaskan bahwa tidak ada keberhasilan finansial yang bisa diraih secara instan. Menurutnya, keyakinan bahwa seseorang bisa mendapatkan hasil luar biasa secara cepat dan mudah justru menjadi pintu masuk penipuan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya belajar soal keuangan. Khairul Tanjung juga menggambarkan proses menuju kesuksesan seperti menaiki tangga, harus bertahap, penuh usaha, dan tak jarang disertai keringat bahkan air mata. Senada, Wagub Jawa Timur Emil Dardak mengingatkan generasi muda bahwa sukses tidak datang instan, melainkan butuh niat, kerja keras, dan kesiapan menghadapi tantangan. Tidak ada sesuatu yang too good to be true. Oke. Sesuatu yang mudah, ya tiba-tiba bisa dapat sesuatu yang luar biasa, itu tidak akan pernah ada. Jadi namanya penipuan-penipuan itu kedoknya karena seolah-olah Cepat. kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam waktu cepat. Cepat. Nah, itulah sifat greedy, ya, sifat yang tidak baik sebenarnya. Jadi seharusnya kita harus mendapatkan keuntungan finansial itu dengan cara bertahap, seperti menaiki anak tangga. Waduh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu, jangan terlena sama instan-instan. Ya, jadi nggak ada kayak gitu anak ya, tangga. nggak ada sesuatu seperti membalik telapak tangan. Tuh. Semua harus diperjuangkan dengan kerja keras, keringat, dan kadang-kadang air mata. Jadi preparation itu harus. Meets Nah, opportunity. kita nggak pernah tahu. Nah, kalau anak muda nanya, Pak, opportunity nggak datang-datang. Ya inilah, banyak-banyak berdoa. Opportunity insya Allah akan datang. Mungkin itu sedikit Ya. pengalaman saya menjadi anak muda dulu. Makanya tadi, how to keep your focus adalah memang nggak usaha, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Unless you're ultra lucky gitu ya, the star align for you gitu ya. Anyone who gets there itu adalah hasil kerja keras. Baik. Nggak ada yang nyantai-nyantai, santuy-santuy, tenang-tenang terus toto dapat. Kalaupun ada itu hanya 0,0000001%. If you want to be part of the more 95% dari orang yang successful, pasti ada effortnya, pasti ada sacrifice-nya. Itu. Menariknya, LPS Financial Festival 2025 tak hanya menyegarkan wawasan seputar finansial, tapi juga memanjakan lidah peserta yang hadir. Puluhan tenan makanan dan minuman ternama Indonesia turut hadir, memastikan pengunjung pulang dengan kepala penuh ilmu dan perut yang kenyang. Antusiasme dari para peserta yang hadir pun tak terbendung. Mereka bersemangat mengikuti gelaran acara sedari pagi hingga acara hiburan di malam hari. Buat kamu yang dari tadi bertanya apakah perlu merogoh kocek alias bayar tiket masuk ke LPS Financial Festival 2025 ini, jawabannya tidak. Karena festival ini gratis, bahkan kamu bisa pulang dengan membawa hadiah menarik. LPS Financial Festival 2025 selanjutnya akan berlangsung di Medan pada 20 hingga 21 Agustus. Acara ini diselenggarakan oleh Trans Group, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beautynesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7, Insert Live, dan didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pemirsa, sekarang paham kan seberapa santai dan serunya belajar keuangan? Ditunggu ya di LPS Financial Festival selanjutnya. Dari Surabaya, Krisania dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business.